Ya, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan lah ya oleh peristiwa yang terjadi di bangsa ini. Eh, ada beberapa orang yang melayani Tuhan di wilayah Sigi, tepatnya dari Gereja Bala Keselamatan, yang dibunuh secara sadis kalau bagi saya ya. Dibunuh secara sadis, dihabisi nyawanya secara sadis gitu ya, oleh kelompok yang disebut pemerintah sebagai teroris agama ya. Maksudnya itu orang-orang yang berkedok agama, tapi tindakannya itu di luar alur atau di luar pemahaman agama tersebut secara umum begitu. Makanya disebut teroris. Menyebar teror begitu ya. Dan ini menjadi tipikal di setiap mendekati bulan Desember atau Natal ya. Bangsa ini hampir setiap Desember ya, itu ada kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa wilayah, di beberapa tempat yang secara spesifik menyerang orang Kristen atau gereja gitu ya. Ya, saya melihatnya sebagai hamba Tuhan dari banyak sisi ya. Sisi yang pertama, saya percaya beberapa hamba Tuhan yang mengalami naas atau mati, dibunuh seperti itu, bagi saya ya, kalau memang dibunuh karena imannya, karena perbedaan iman dari yang ngebunuh ya, maka mereka mati martir dalam Tuhan gitu ya. Yang di Sigi apalagi saya baca, meskipun saya tidak kenal informasi, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang merintis di Gereja Bala Keselamatan. Saya yakin mereka martir ya, dan mereka dapat upah yang terbaik di dalam kerajaan surga. Tuhan memberikan upah yang baik buat mereka ya. Keluarga yang ditinggalkan, saya percaya ada waktunya Tuhan, ada rencana Tuhan yang akan pelihara mereka semuanya. Meskipun pedih, sakit, perih, pasti Tuhan akan balut ya, bebat dengan kasih-Nya ya, sehingga mereka bisa melewati masa-masa yang susah ini gitu ya. Nah, cuman kan kita nggak bisa berhenti di situ ya. Kita juga nggak bisa berhenti dari ya udah kita orang Kristen memaafkan, mengampuni ya. Bukankah pengampunan 70 kali 7? Oh iya ya. Makanya meskipun saudara kita ini diperlakukan seperti itu, dibunuh dengan sangat cara mengenaskan, saya tidak lihat kan ada protes, ada demo besar-besaran yang digalang oleh pemimpin agama Kristen dari beberapa gereja misalnya untuk melakukan explore perasaan ya, demonstrasi, kan tidak ya. Kita tetap tenang ya, kita meskipun sedih, kita meskipun mungkin menyuarakan ya, tapi masih dalam batas-batas yang kenormalan. Ini yang terjadi di hari-hari ini ya. Kekerasan, pertikaian, kebencian itu benar-benar sudah dalam taraf yang bagi saya nggak bisa dipikir dengan akal dan logika yang normal. Kok orang bisa gitu ya, tanpa ada permasalahan pribadi ya, itu ngebunuh orang yang beda keyakinan hanya dengan pemahaman bahwa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan syariat atau aturan agama atau ajaran agamanya. Itu kan bagi saya sakit ya. Saya tidak bilang agama itu semuanya sama, agama itu semuanya benar, tidak ya. Tentu kalau saya bilang semua agama sama dan benar, ya buat apa saya jadi seorang yang beragama Kristen, kan begitu. Sama juga bagi saya, saudara saya yang beragama lain, juga bagi saya aneh kalau berkata semua agama sama dan semua agama benar. Lalu buat apa mereka jadi seorang Muslim misalnya, jadi seorang Buddhis misalnya, jadi seorang Hindu misalnya, kalau mereka berkata itu semua agama sama dan benar gitu ya. Tentu ketika kita memilih sebuah agama, memilih untuk menjadi penganut agama tertentu, kan kita meyakini bahwa agama kita itulah yang benar, begitu ya. Agama kita itulah yang tepat, gitu ya. Tuhan kita lah yang benar, begitu kan. Nah, tapi mestinya kan, meski demikian, ya, kita harus punya pemahaman juga bahwa Tuhan tuh menciptakan perbedaan, ya. Kan yang menciptakan perbedaan tuh Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan perbedaan.
ya. Terus Tuhan akhirnya mengizinkan semua manusia itu punya bahasa dan logat yang berbeda sejak Menara Babel. Kan itu juga kehendak Tuhan, ya. Sehingga akhirnya manusia mulai berbeda, ya, berbeda agama, berbeda suku, karena sejak Menara Babel kan manusia diaspora gitu ya, mengelompok kelompok kecil dan akhirnya menjadi bangsa, menjadi sebuah keluarga yang sangat besar sekali, ya. Itu kan Tuhan izinkan, perbedaan itu kan Tuhan izinkan. Ada Tuhan izinkan orang yang berkulit putih, hitam, kuning, mata besar, mata sipit, mata biasa. Ya itu kan perbedaan kan Tuhan ciptakan, Tuhan izinkan. Jadi meskipun saya beragama Kristen dan saya menganggap Kristen saya, agama saya adalah agama yang benar, Tuhan yang diajarkan agama Kristen adalah Tuhan yang benar, tapi saya menghormati sungguh, menghargai sungguh teman, saudara, rekan, orang yang beragama lain, ya. Karena saya percaya mereka ada di bumi ini, mereka punya agama yang lain pun itu atas kehendak Tuhan. Karena rancangan Tuhan kan di bumi ini kan tidak ada yang tidak dalam rancangan Tuhan, ya. Nggak ada yang kebetulan begitu, ya. Kalau Tuhan dari awalnya memang merencanakan hanya ada satu agama, maka bisa kan? Bisa. Maka nggak perlu ada Menara Babel, Tuhan akan ampuni mereka. Nggak perlu ada air bah, ya, Tuhan pasti akan ampuni mereka dan lain sebagainya kan. Jadi peristiwa yang terjadi di Sigi kemarin itu, teroris, radikalisme itu bagi saya sesuatu masalah yang besar, ya, masalah yang besar, ya. Apakah orang Kristen itu tidak bisa menjadi teroris? Tidak akan mungkin menjadi teroris, ya. Oh, nanti dulu ya, kita lihat sejarah dunia banyak itu, ya. Kalau Bapak Ibu ingat ketika saya kecil itu ada peperangan Irlandia Utara dengan Irlandia Selatan gitu ya, Saudara. Itu juga perang yang bagi saya perang agama itu ya. Meskipun ya sama ya, Kristen-Kristen juga gitu ya, tapi kan itu teroris juga, membunuh rakyat biasa juga ya. Jadi apapun agamanya, selama ada orang yang tidak punya pemahaman yang benar tentang agamanya, maka akan muncul radikalisme yang negatif. Ya, cinta membabi buta kepada agamanya, padahal dia tidak tahu pemahaman yang benar tentang agamanya tersebut. Itu makanya penting kita, ya, saya sebagai pelayan Tuhan, ya dalam kapasitas saya tentunya, dengan apa yang saya bisa tentunya, saya mengajar kebenaran itu. Ya, lewat khotbah di hari Minggu tidak cukup, maka saya bikin program-program pendek seperti ini yang kita upload setiap hari 3 program di channel YouTube The Warriors ini. Ya, meskipun dampaknya belum signifikan gitu ya, tapi inilah bagian yang bisa saya berikan ya untuk pelayanan untuk Tuhan ya. Mengajar agar orang Kristen itu bisa mengenal kebenaran yang sejati ya. Nah, kalau sudah begini, maka nggak mungkin ada radikalisme yang negatif. Radikalisme ya harus kita, tapi dalam perspektif yang positif. Beriman sungguh kepada Tuhan, mencintai Tuhan di atas segala-galanya, sekaligus juga mengerjakan apa yang Tuhan ajarkan dan menjauhi larangan yang Tuhan larang. Kan begitu. Nah, kalau dalam Kristen kan Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Maka kita akan jadi orang Kristen yang benar-benar bisa mengasihi musuh, meskipun si musuh itu menjolimi kita, mencelakai kita berkali-kali, tapi kita bisa mengasihi mereka. Nah, andai kata setiap agama mengajarkan kebenarannya dengan benar dan umatnya punya pemahaman agama yang benar, ya saya yakin kita bisa hidup berdampingan begitu, ya, dengan baik. Meskipun secara pribadi saya bertuhankan yang saya anggap benar, punya agama yang saya anggap benar, tapi saya akan bisa hidup berdampingan dengan orang yang punya pandangan yang sama, bahwa apa yang mereka imani agamanya benar, Tuhannya benar, ya. Kita sesama manusia, kita akan bisa hidup saling berdampingan begitu, harmonis begitu. Bukankah itu yang dicita-citakan juga oleh founding father bahwa Indonesia ini ya memang beraneka ragam, bineka tunggal ika, beraneka ragam tapi satu begitu ya. Jadi saya berharap peristiwa di Sigi tidak terulang lagi ya. Kapasitas saya ya saya hanya bisa mengajar orang-orang yang mau saya ajar, saya men-sharingkan kebenaran yang saya pahami kepada orang-orang yang mau dengar dan ikuti. Itu sudah saya kerjakan. Dan saya berharap sungguh banyak pemimpin agama lain yang mengerjakan hal itu juga. Banyak pendeta juga yang mengajarkan hal itu kepada umatnya juga. Di-sharingkan ya kepada orang yang di luar sana.
ya, supaya kita punya pemahaman yang akhirnya benar. Ya, berharap sungguh tidak akan terulang kembali, dan saya berharap sungguh juga pemerintah tegas begitu ya. Kalau memang menganggap itu adalah teroris, maka sungguh-sungguhlah dihabisi teroris itu ya. Dihabisi dalam artian ya diambil tindakan semaksimal mungkin ya, tidak pandang bulu ya, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai ya, supaya yang merongrong persatuan bangsa ini bisa dihabisi, dihancurkan, sehingga persatuan bangsa di sila ketiga Pancasila itu bisa benar-benar terjadi gitu ya. Jadi kita harus fair ya, bagi saya fair ya. Kalau saudara benar-benar punya hati nurani, punya iman dan agama yang benar, mestinya apa yang dialami oleh beberapa hamba Tuhan dari balas keselamatan di Sigi itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi ya. Kecewa kepada pemerintah, kecewa kepada orang bukan berarti bisa menghabisi nyawa orang begitu mudahnya. Nyawa itu bagiannya Tuhan ya. Mestinya Tuhan yang mengambil dan Tuhan yang memberi ya, dengan caranya Dia ya, bukan karena andil kita. Begitu ya. Jadi saya berharap sungguh kita yang semua mendengarkan saya ini untuk ya mengampunilah ya, melepaskan berkat sambil mendoakan supaya teroris yang membunuh beberapa hamba Tuhan di Sigi, di Gereja Balaksama tentu diampuni, dan kita doa siapa tahu ya Tuhan berkenan, ada waktunya mereka bertobat dan akhirnya menjadi hamba Tuhan juga, setelah tentu menyesali segala dosa dan perbuatannya. Nah, bagi saya selama nafas masih ada, semuanya serba mungkin. Di bawah kolong langit ini semuanya serba mungkin. Gitu ya. Jadi, jangan jadi orang Kristen yang radikal negatif. Jadilah orang Kristen yang punya radikal positif. Yang artinya selain mencintai Tuhan juga mencintai sesamanya manusia. Seperti mencintai dirinya sendiri. Ya, itu dikerjakan. Itu aja dikerjakan. Maka shalom Tuhan, damai sejahteranya Tuhan ada di sekitarmu. Tuhan berkati.